Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dwi Fatasari, NPM 2019 01500195 kelas R4C. Di sini saya akan mempraktikkan penstrukturan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu merasa sangat senang berada di kelas ini dan bertemu dengan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Sinta Dwi Fatasari, biasa dipanggil Sinta. Ya, sekarang Ibu sedang menempuh pendidikan Starta 1 di Unindra, program studi bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menggunakan salah satu jenis layanan di bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Layanan informasi itu adalah suatu layanan yang memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman pada individu, yang mana nanti digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu dalam pertemuan kali ini menggunakan jenis layanan informasi akan menggunakan topik yang akan dibahas, yaitu cara mengatasi overthinking. Nah, sebelum menyampaikan materi, apabila jika nanti ada yang ditanyakan, mohon satu-satu dan angkat tangan terlebih dahulu, dan dihargai temannya dengan didengarkan ya. Bila nanti dalam kegiatan ini ada yang ingin diceritakan, mohon untuk dikonsumsi secara pribadi, tidak usah disebarluaskan ya. Nah, sebelumnya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar pada pertemuan kali ini atau kegiatan ini dilancarkan. Mengucap basmalah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja masuk ke materi, yaitu cara mengatasi overthinking. Sebelumnya, kalian pernah tidak berpikir panjang sampai menyita banyak waktu? Tetapi teman-teman tuh sadar bahwa yang teman-teman kalian pikirkan itu berlebihan, dan itu tuh bisa mengganggu sehingga terpengaruh ke banyak hal Nah, masalah ini disebut overthinking, yang artinya berpikir pikiran yang berpikir berlebihan. Nah, overthinking itu bisa terjadi karena dua hal kemungkinan ya. Yang pertama itu memikirkan masa lalu, yang kedua itu memikirkan masa depan. Mengapa masa lalu? Mungkin di pikiran kita atau isi pesan dari otak kita itu mengirimkan bahwa kita tuh belum bisa menerima masa lalu. Yang kedua yaitu masa depan. Isi pesan dari otak itu memungkinkan kayak mikirin kalau masa depan itu kemungkinan kayak yang belum pernah terjadi tuh jadi rasa cemas, khawatir. Jadi itu yang ada pada pikiran teman-teman sekalian itu takut gitu. Nah, cara yang ampuh dalam mengurangi pikiran tersebut itu adalah kita bisa, yang saat memikirkan itu bisa ditulis apa yang kita pikirkan. Nah, mengapa ditulis? Karena secara tidak sadar itu karena dengan menulis itu bisa menjadi pemikiran terstruktur. Nah, yang kedua yaitu mengalihkan perhatian. Nah, yang tadi buat diri itu menjadi lebih sibuk, kayak misalkan kita melakukan hobi, terus olahraga, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Karena saat tubuh lelah setelah melakukan hobi atau olahraga itu, Ananda itu sudah tidak lagi memiliki energi untuk overthinking.
jadi bisa beristirahat dengan nyaman gitu. Yang ketiga yaitu melakukan meditasi. Meditasi itu bisa dilakukan di tempat yang gelap dan tenang, atur nafas dengan rileks seperti itu. Sebenarnya kebanyakan orang itu menganggap sikap overthinking itu adalah itu identik dengan stereotip buruk. Padahal tidak selamanya overthinking itu buruk atau merugikan. Ada keuntungan yang didapatkan dalam overthinking, yaitu yang pertama, mereka itu terbiasa memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Yang kedua yaitu overthinker itu tidak mudah termakan hoax. Nah, para overthinker ini terbiasa mencari kebenaran untuk memastikan bahwa berita itu yang mereka terima itu adalah fakta. Yang ketiga yaitu kata menyerah itu tidak ada pada kamus mereka. Saat melakukan kesalahan, overthinker itu tidak akan langsung melupakan kesalahannya. Seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kali ini ya. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenaan dengan anda dan sekalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.